Dan orang, sebagaimana tadi yang dikatakan, selalu dapat musibah, pasti juga dapat nikmat. Makanya ibadah sabar dan syukur, dua-duanya ibadah yang sangat-sangat besar. Ibadah itu tidak terbatas dengan sholat dan zakat, Bapak Ibu sekalian. Tidak terbatas pula dengan haji dan umrah. Tidak terbatas juga dengan jihad. Tapi di antara ibadah adalah ibadah syukur dan ibadah sabar. Bahkan syukur merupakan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat An-Nahl ayat 78. Dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah mengatakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kata Allah, Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an. Dalam keadaan kalian tidak mengenal apapun, tidak memiliki ilmu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah berikan kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Untuk apa? La'allakum tashkurun. Agar bersyukur. Syukur selalu menjadi pendamping perintah ibadah. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-17 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa'buduh washkuru lah. Beribadahlah kepada Allah dan bersyukurlah kepadanya. Padahal syukur itu kan bagian dari ibadah. Kalau saja Allah hanya menyebutkan wa'buduh, sembahlah Allah, maka di situ masuk syukur. Tapi untuk mengunggulkan ibadah syukur, Allah sebutkan lagi wa'buduh washkurulah. Beribadah dan bersyukurlah. Penyebutan ini senantiasa memberikan kepada kita nilai unggul dari ibadah yang disebut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur adalah sebab kita bisa mendapatkan ilmu. Syukur adalah sebab kita bisa mendapatkan ilmu. Dalam surat Al-A'raf ayat 58. Pada surat Al-A'raf ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalik nusarriful ayati liqaumin yashkurun." Kata Allah, begitulah kami memberikan ayat-ayat kami memberikan pemahaman Al-Qur'an dan hadis liqaumin yashkurun, bagi kaum yang bersyukur kepada Allah. Syukur adalah bentuk atau bukti keimanan dan penghalang dari azab. Syukur adalah bukti dari keimanan sekaligus penghalang azab. Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 147. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 147, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum." Tidaklah Allah akan mengazab kalian. In syakartum wa amantum. Jika kalian mau bersyukur dan beriman kepada Allah. Wa kana Allahu syakiran alima. Syukur, lawan kata dari syukur itu adalah kufur. Lihat, kita bisa melihat nilainya syukur jika kita juga melihat kepada lawannya. Kalau dusta, lawannya jujur. Kalau khianat, lawannya amanah. Tidak ada yang kufur. Tapi kalau syukur, lawannya kufur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa manusia tidak memiliki jalan kecuali dua, jalan yang bersyukur atau jalan yang kufur. Dalam surat Al-Insan ayat ketiga, Allah mengatakan, "Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafur." Kami berikan jalan, kata Allah. Terserah manusia milih yang mana, mau jalan bersyukur atau jalan kufur.
Syukur adalah sebab kita bisa mendapatkan ridho dari Allah. Syukur adalah sebab kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Az-Zumar ayat ke-7, Allah mengatakan pada surat Az-Zumar ayat ke-7, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Jika kalian bersyukur, Allah ridha terhadap kalian. Syukur adalah pengikat dan penambah nikmat. Syukur adalah pengikat dan penambah nikmat. Allah berfirman pada surat Ibrahim ayat ke-7. Kata Allah pada surat Ibrahim ayat ke-7, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kata Allah, jika kalian mau bersyukur, kami tambah. Namun jika kalian kufur, maka azab kami sangat pedih. Syukur hanya bisa dilakukan oleh hamba-hamba yang spesial. Syukur hanya bisa dilakukan oleh hamba-hamba yang spesial. Saat Allah berbicara tentang syukur di dalam Al-Quran, maka contoh-contoh yang Allah berikan adalah para nabi dan para rasul. Allah menyebutkan Nabi Nuh alaihi salam, jemaah sekalian, pada surat Al-Isra ayat ketiga. Dalam surat Al-Isra ayat ketiga Allah mengatakan, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Keturunan yang kami bawa bersama dengan Nabi Nuh, sesungguhnya Nuh adalah seorang hamba yang pandai bersyukur. Ini menarik sebenarnya, maafkan. Nuh disebut hamba yang bersyukur. Padahal berapa tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah? Berapa tahun? 950 tahun. Oke, followersnya berapa? 950 tahun, followersnya berapa? Paling banyak para mufassir mengatakan 100. Coba bayangin. Berdakwah 950 tahun, yang ikut cuma 100 orang. Yang ikut cuma 100 orang. Antum punya akun, akunnya aktif, postingnya bagus-bagus, selama 9 tahun, followersnya cuma 100. Ini kita bubar, tutup akun, ganti haluan. Tapi Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Dakwah paling banyak pengikutnya 100. Ini musibah atau nikmat? Musibah. Dari anak-anaknya, dari 950 tahun, ternyata di antara yang tidak beriman justru anaknya sendiri. Ini musibah atau nikmat? Musibah. Namun ajib, mengagumkan, Allah justru subhanahu wa ta'ala memberikan julukan untuk Nabi Nuh, abdan syakura, hamba yang bersyukur. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat An-Nahl ayat 120 dan 121. Pada surat An-Nahl ayat 120 hingga 121, Allah mengatakan, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an'umih." Kata Allah, Ibrahim itu adalah seorang panutan yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah menyekutukan Allah. Syakiran li'an'umih, pandai bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Nabi Ibrahim alaihissalam beriman sendirian. Bapaknya di antara yang paling musyrik, bahkan bapaknya bikin Tuhan. Ya, bapaknya bikin Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam diusir sama ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam pengen dibakar sama orang sekampung. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya ditemani istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mendapatkan anak dengan waktu yang cukup lama. Baru dapat anak, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meletakkan anaknya di kota Mekah.
Ini ujian demi ujian demi ujian demi ujian yang didapati oleh Nabi Ibrahim tidak merubah julukan Nabi Ibrahim yang Allah katakan syakiran li'an'umihi, pandai bersyukur dengan nikmat. Padahal kehidupannya ujian. Begitu juga Nabi Dawud alaihissalam dalam surat Saba ayat ke-13. Allah juga memuji Nabi Dawud alaihissalam. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Beramallah wahai keluarga Daud dengan syukur kepada Allah, sesungguhnya sedikit hamba-hamba kami yang bisa bersyukur. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, karena syukur ini besar manfaatnya, karena syukur ini memiliki keutamaan yang sangat banyak, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa. Doa agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Doa yang bisa menjadikan kita hamba yang bersyukur. Baik, siapa yang berani menjawab apa doa yang diajarin Rasul agar kita menjadi hamba yang bersyukur? Angkat tangan dulu, angkat tangan. Ada hadiahnya, tenang aja. Abu Syair. Apa? Siapa yang berani? Tapi angkat tangannya. Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Barakallahu fiik. Ini hadiahnya ini aja. Afwan, karena minta tolong. Dia uji warna biru. Barakallahu fiik. Mesti tambah bersyukur kalau pakai es. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar menjadi hambamu yang senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Doa ini jamaah rahimakumullah, doa ini yang Nabi SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bahkan di awal hadisnya Rasulullah SAW akhadha biyadihi, Rasul gandeng tangannya Mu'adz. Lalu Rasul SAW mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, demi Allah, aku ini sayang sama kamu. Fala tada'anna fi kulli duburi salah. Jangan ditinggal doa ini Mu'adz tiap di akhir salat. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya. Makanya para ulama bilang, di antara sunnah adalah kita mengajarkan orang yang kita cintai agar bersyukur kepada Allah. Di antara sunnah, kita mengajarkan orang yang kita sayangi dengan doa tersebut. Mudah-mudahan ini juga dari rasa cinta anak kepada antum. Ya, amin. Agar kita bisa belajar bagaimana cara bersyukur. Namun jamaah rahimani wa rahimakumullah, syukur ini kadang lebih banyak overclaim ya. Kebanyakan ngaku-ngaku gitu. Saya mau bersyukur aja Ustaz, dapat begini udah cukup. Bersyukur. Kadang overclaim. Klaim berlebihan. Sama juga masalahnya dengan sabar. Kadang overclaim. Padahal kita nggak tahu sebenarnya syukur itu apa. Dan subhanallah, saya tadi bawain banyak dari keistimewaan syukur jemaah sekalian. Keistimewaan syukur banyaknya luar biasa. Ini hanya beberapa yang kita bawa. Pada saat kita mendengar keistimewaan tersebut, tentu kita dalam jiwa nih, kita mau fight, ayo deh. Mau jadi hamba yang bersyukur. Tapi ternyata yang mengetahui keistimewaan syukur jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mengetahui keutamaan syukur itu bukan hanya manusia. Ini jadi muskilah ya. Jadi masalah. Ternyata yang mengetahui keutamaan-keutamaan tadi juga diketahui oleh
Setan tahu banget bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang bersyukur. Setan tahu betul bahwa orang kalau sudah bersyukur, mudah untuk beribadah kepada Allah. Orang kalau sudah bersyukur, mudah untuk bisa masuk ke dalam surga. Makanya, dalam surat Al-A'raf ayat 14 hingga 17. Dalam surat Al-A'raf ayat 14 hingga 17, Allah mengatakan percakapan tentang dari iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis, ya Allah, tangguhkan kami hingga hari kebangkitan. Lalu Allah mengatakan, fa innaka minal munzarin. Qala innaka minal munzarin. Iya, kamu akan kami tangguhkan hingga hari kebangkitan. Lalu apa yang dikatakan oleh iblis kepada Allah? Ini janjinya iblis. Kata iblis, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sebagaimana engkau ya Allah telah memberikan keburukan ini kepada kami, maka kami akan menggoda manusia dari jalanmu yang lurus. Lalu dia bilang, thumma la'atiyannahum min baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ya Allah, lihatlah, kata iblis, saya bakal ganggu manusia dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Kata iblis, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Lihat ya Allah, tidak akan engkau dapati hambamu yang bersyukur kecuali sedikit. Berarti apa tujuan iblis? Menjadikan kita tidak bersyukur. Dan kapan percakapan ini terjadi, Bapak-bapak sekalian? Kapan percakapan ini terjadi? 2 tahun yang lalu ada? 3 tahun yang lalu? Lebih daripada itu. Kita nggak tahu kapan ini. Ketika Nabi Adam alaihi salam digoda oleh iblis, ketika iblis dilaknat oleh Allah, itu tahun berapa? Wallahu alam. Tahunnya wallahu alam, tapi lihat istiqomahnya iblis sampai hari ini. Sampai sekarang kita masih ngerasain janjinya iblis ini. Cukup setia dia dengan janjinya bahwa akan menggoda manusia agar tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.